Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dwi, selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Antarpribadi dan Budaya Siber. Kami dari PJJ Komunikasi kelas KM 201 yang beranggotakan saya sendiri, Adile Safira, Elisa Franciscus, dan juga Raka Saputra. Dalam tugas ini akan menjelaskan mengenai fenomena komunikasi antarpribadi yang menggambarkan berbagai jenis pola kendali komunikasi. Pola kendali komunikasi secara sederhana adalah cara atau kecenderungan individu untuk mempengaruhi arah dan isi percakapan dalam suatu interaksi. Ini menunjukkan bagaimana seseorang berusaha untuk memegang kemudi atau memberikan pengaruh dalam percakapan dengan orang lain. Pola ini bisa terlihat dari siapa yang lebih banyak berbicara, siapa yang menentukan topik, bagaimana keputusan dibuat dalam percakapan, dan bagaimana respons diberikan. Berikut kami berikan contoh cuplikan salah satu fenomena kendali komunikasi. Dik, 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 nggak usah pura-pura tidur. Baru pulang. Mana gaunku? Gaun apa? Dia pura-pura bego. Kamu janji mau beliin gaun? Belum aku beliin. Apa-apaan sih? Aku cuma minta kamu ke Bazar Citos, bukan Armani. Susah amat. Iya, nanti aku ke Citos. Emang berapa sih harganya? Nggak mahal. Diskon lagi 70%. Iya, berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Diskon 70%. Jadi 450.000. Oke, aku jalan sekarang. Harganya 1,5 juta. Setelah diskon. 1,5 juta. Setelah didiskon 1,5 juta. Ya, aku kan bilang 1,5 juta. Oke, nggak jadi deh, makasih. Kok nggak jadi? Nggak jadi, nggak mahal. Ih, beli. Di. Cuplikan tersebut masuk dalam pola kendali komplementer yang dimana bisa menjadi tidak efektif jika peran dominan menjadi otoriter, merendahkan atau tidak menghargai pihak submisif. Sebaliknya, pihak submisif yang terus-menerus pasif, tidak memberikan umpan balik atau menyimpan kekesalan juga menciptakan pola komplementer yang tidak efektif. Kemudian, adanya komunikasi yang menyebabkan salah pengertian saat dialog penentuan harga barang yang ingin dibeli. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya, Elisa Franciscus. Silahkan. Terima kasih rekan Adel. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan untuk kita sebagai komunikator agar tidak membuat percakapan menimbulkan persepsi yang salah atau miskomunikasi. Yang pertama, kita bisa lakukan dengan berbicara yang jelas dan spesifik. Kita harus memberikan detail yang cukup dalam berbicara dan jangan berasumsi bahwa lawan bicara kita mengetahui konteks atau informasi yang kita miliki. Kedua, kita juga bisa lakukan dengan cara lebih bersabar dan berempati pada lawan bicara kita. Cobalah memahami perspektif lawan bicara kita dan tempatkan diri kita pada posisi mereka. Pertimbangkan juga latar belakang serta pengalaman mereka dalam topik pembicaraan kita. Hindari menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa yang kita pikirkan. Tanyakan pendapat dan kesan mereka bila perlu. Guna mewujudkan komunikasi yang lebih sehat dan konstruktif dalam interaksi antar pribadi, terdapat beberapa pilar penting yang perlu kita bangun dan perkuat. Pilar-pilar ini tidak hanya membantu kita menyampaikan pesan dengan lebih efektif, tetapi juga memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang lain pada tingkat yang lebih dalam dan saling menghargai. Berikut beberapa fondasi utama dalam membangun komunikasi yang lebih sehat.
Yang pertama adalah kesadaran diri. Kita harus mengenali pola kendali kita sendiri dan dampaknya pada percakapan. Yang kedua adalah empati. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita harus memberikan empati dan memahami perspektif dan kebutuhan lawan bicara kita. Ketiga, yaitu komunikasi asertif. Komunikasi asertif adalah mengekspresikan kebutuhan dan pendapat dengan hormat. Setelah itu, kita juga harus aktif mendengarkan dan memberikan perhatian penuh saat komunikasi dilakukan. Respon kita juga harus tepat dalam hal ini. Terakhir, ada negosiasi dan kompromi. Saat dalam sebuah komunikasi, kita harus mencari solusi yang saling menguntungkan. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan atau membuat keruh suasana dikarenakan tidak adanya negosiasi dan kompromi yang jelas. Untuk bagian berikutnya, silakan teman saya, Raka Saputra. Baik, terima kasih. Selanjutnya kesimpulan dari pembahasan kali ini. Berdasarkan pemaparan dari kelompok kami, dapat disimpulkan bahwa fenomena komunikasi antar pribadi sangat dipengaruhi oleh berbagai jenis pola kendali komunikasi. Pola kendali yang merupakan cara individu mempengaruhi arah dan isi percakapan dapat terwujud dalam dinamika simetris, komplementer maupun paralel. Dalam cuplikan film Tetangga Masa Gitu yang kami analisis sebelumnya menggambarkan pola kendali komplementer yang tidak efektif. Jadi di mana ketidakseimbangan peran dan kurangnya pemahaman dapat memicu miskomunikasi seperti yang terjadi dalam dialog penentuan harga. Oleh karena itu, sebagai komunikator yang efektif, penting untuk kita untuk menghindari miskomunikasi dengan berbicara secara jelas dan lebih spesifik, serta mengembangkan sikap sabar dan empati dalam berinteraksi. Lebih lanjut, membangun komunikasi yang sehat memerlukan kesadaran diri, empati, komunikasi asertif, kemampuan mendengarkan yang aktif, serta kemauan untuk bernegosiasi dan berkompromi. Dengan memahami berbagai pola kendali dan menerapkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif, kita dapat meningkatkan kualitas interaksi antar pribadi dengan meminimalkan potensi terjadinya kesalahpahaman. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih.